Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putriani Merestu dari Universitas Aisyah Yogyakarta, program studi fisioterapi kelas 7B1. Oke, di sini saya akan memaparkan terkait dengan landasan hukum fisioterapi dalam praktek di rumah sakit. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang surat tanda registrasi fisioterapi, kemudian surat izin praktek fisioterapi, dan sistem kredensial. Kemudian saya akan memaparkan juga terkait dengan standar pelayanan fisioterapi pada pasien COVID-19 sesuai dengan surat edaran IV Maret 2020. Oke, landasan hukum yang pertama yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi, yang dimana pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan standar pelayanan fisioterapi adalah pedoman yang diikuti oleh fisioterapi untuk melaksanakan pelayanan fisioterapi. Nah, yang ke pasal 2 yaitu peraturan standar pelayanan fisioterapi bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggara pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan hukum yang kedua yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi, yang dimana pasal 1 yang dimaksud dengan peraturan menteri ini yaitu fisioterapi adalah setiap orang dengan lulusan pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, yang kedua yaitu fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan ataupun kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentan kehidupan, yang dimana bisa menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Landasan hukum yang ketiga yaitu naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada jaminan kesehatan, yang dimana melakukan penyesuaian peraturan BPJS tentang pelayanan rehabilitasi medis, yang dimana secara terpisah dengan pelayanan fisioterapi, dan membuat kebijakan baru di mana masyarakat dapat mengakses pelayanan fisioterapi secara langsung melalui rujukan melalui BPJS setiap kasus. Landasan hukum yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimana di dalam pasal 58 ayat 1 yang menyatakan bahwasannya tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan surat tanda registrasi fisioterapi, surat izin praktik fisioterapi, dan sistem kredensial. Yang pertama yaitu surat tanda registrasi fisioterapi atau yang biasa disingkat dengan STRF, yang dimana adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undang, di mana STRF ini dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku 5 tahun. Persyaratan pembuatan STRF baru yaitu harus melengkapi berkas-berkas, yaitu ada pas foto dengan latar belakang merah, ijazah, kemudian KTP, kemudian ada sertifikat kompetensi, surat sehat, surat sumpah profesi, dan surat pernyataan patuh pada etika profesi. Surat izin praktik fisioterapi atau yang biasa disingkat dengan SIPF merupakan bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan atau pada fasilitas pelayanan kesehatan, yang dimana fisioterapis yang menjalankan praktik secara mandiri harus merupakan profesi fisioterapi atau fisioterapi spesialis, yang dimana persyaratannya yaitu fotokopi ijazah yang dilegalisir, fotokopi surat tanda registrasi fisioterapi, surat keterangan dokter yang memiliki surat izin praktek,
Kemudian surat persyaratan memiliki tempat praktik secara mandiri, pas foto berukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang merah, kemudian rekomendasi dari kepala kesehatan kabupaten atau kota, rekomendasi dari organisasi fisioterapi. Oke, yang ketiga yaitu sistem kredensial dan kewenangan klinis fisioterapis di rumah sakit. Nah, kredensial adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis, sedangkan rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapis. Hasil akhir dari proses kredensial yaitu adalah diberikan suatu penugasan klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang fisioterapis tersebut. Oke, yang selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan standar pelayanan fisioterapis pada pasien COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran IV Maret 2020. Oke, yang pertama yaitu kebersihan tangan. Nah, lakukan cuci tangan dengan 5 momen, yaitu yang pertama sebelum menyentuh pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan aseptik maupun membersihkan pasien, yang ketiga setelah melakukan tindakan aseptik atau setelah terpapar cairan tubuh pasien, yang keempat setelah menyentuh pasien, yang kelima setelah menyentuh area sekitar pasien. Mencuci tangan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian bisa juga menggunakan hand sanitizer tanpa air. Nah, mencuci tangan ini dilakukan dengan 6 langkah, yaitu yang pertama, usap kedua tangan dengan telapak tangan. Kemudian yang kedua, yaitu gosok punggung tangan dengan jari-jari tangan secara bergantian. Kemudian yang ketiga yaitu gosok telapak tangan dengan jari-jari secara bergantian. Yang keempat yaitu gerakan mengunci pada telapak tangan sambil digosok. Kemudian yang kelima yaitu gerakan memutar pada ibu jari secara bergantian. Yang keenam yaitu sapukan ujung jari-jari di telapak tangan secara bergantian. Kemudian bilas dengan air bersih dengan menggunakan air mengalir. Selanjutnya yaitu tidak menyentuh hidung, mulut, dan wajah, yang dimana yang kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 ini melalui droplet, sehingga dianjurkan untuk tidak menyentuh area wajah, mulut, dan hidung. Nah, ini dianjurkan juga untuk pasien. Ketiga yaitu menggunakan alat pelindung diri atau APD, yang dimana APD ini digunakan di setiap area. Nah, kasus pada penderita yang satu dengan penderita yang lainnya berbeda, sehingga pertama-tama harus dilakukan terkait dengan pemeriksaan sekilas pada pasien. Pastikan pasien tidak ada keluhan seperti demam, batuk, pilek, atau sesak nafas. Nah, bila mana ditemukan pasien dengan kondisi klinis demikian, maka dipisahkan dan dilakukan screening lebih lanjut atau lebih jauh kewaspadaan COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD. Nah, bila ada fisioterapis yang bertugas di ruang isolasi pinere, maka APD yang harus digunakan setelah mencuci tangan adalah yang pertama yaitu apron atau gown atau cover all jumpsuit. Nah, yang B yaitu penutup kepala bila tidak menggunakan cover all jumpsuit atau bergo. Nah, yang ketiga sepatu tertutup atau boot atau shoes cover. Nah, yang keempat Google atau kacamata ketika ada risiko percikan cairan tubuh. Nah, yang kelima gunakan visor. Yang keenam sarung tangan atau handscoon. Nah, sarung tangan atau handscoon ini dilepas segera setelah selesai tindakan. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan masker N9, kemudian yang selanjutnya itu sarung tangan luar. Nah, bila mana ditangani lebih dari satu pasien, maka sarung tangan, masker bedah, dan gown dilapisi sesuai dengan jumlah pasien, karena terapi dilakukan suatu waktu.
dengan cover 1 ol saja. Setiap pasien ganti gown, masker, dan sarung tangan. Nah, setelah selesai, lakukan pelepasan APD sesuai dengan urutannya, yaitu disinfektan sarung tangan bagian luar, hand scrub, alkohol, atau cuci tangan dengan hand sanitizer. Kemudian yang kedua, disinfektan sepatu boot bila pakai sepatu boot. Yang ketiga, lepaskan sarung tangan bagian luar. Yang keempat, lepaskan visor, buka sepatu boot, buka apron atau gown atau cover al jumpsuit. Kemudian yang kelima, disinfektan sarung tangan. Yang keenam, lepaskan kacamata pelindung atau Google. Yang ketujuh, lepaskan masker N95. Yang kedelapan, disinfektan sarung tangan. Yang kesembilan, lepaskan sarung tangan. Yang kesepuluh, lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian dikeringkan. Yang kesebelas, lepaskan sus cover atau dekat dengan kamar mandi. Kemudian yang 12, lakukan kebersihan diri, yaitu mandi dan keramas. Pada fisioterapi, pada pelayanan rawat jalan di klinik puskesmas maupun di rumah sakit memberikan terapi non-aerosol, maka APD yang digunakan setelah cuci tangan adalah sepatu tertutup atau sus cover, sarung tangan atau handscoon dilepaskan segera setelah tindakan, masker bedah setelah selesai tindakan, lakukan pelepasan APD dengan cuci tangan. Bila fisioterapi pada pelayanan di pusat kebugaran berkecimpung dalam pencegahan atau preventif, maka APD yang digunakan adalah sepatu tertutup, sarung tangan atau handscoon bila ada tindakan hands on, kemudian masker bedah. Setelah selesai tugas, lakukan pelepasan APD dan cuci tangan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan landasan hukum fisioterapi dalam praktik di rumah sakit, kemudian surat tanda registrasi fisioterapi, surat izin praktek fisioterapis, kemudian sistem kredensial, kemudian ada standar pelayanan fisioterapi pada COVID-19 sesuai dengan surat edaran IV Maret 2020. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.